roti. Ini boleh diantarkan 1 liter boleh, 1 botol apa boleh diminum. Selanjutnya Ibu untuk waktu dipersilakan kepada Ayahanda dan Bunda untuk menyampaikan materi. Itu menjadi satu gas buangan menjadi buangan yang bisa menghasilkan gas buang. Gas buangnya itu adalah polutan atau pencemar. Pencemar itu bisa gas karbon dioksida, kedua bisa metan. Nah itu yang memperburuk efek pemanasan global sekarang. Nggak berasa kan kita, nggak berasa, tapi sebenarnya kontribusinya besar ke dalam proses pemanasan global. Caranya salah satu membantunya adalah dengan membuat ekoenzim yang bermanfaat. Pemanasan global bisa kita kurangi. Kita kan sebagai khalifah Ibu ya, di muka bumi ini kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah sebagai khalifah, maka kita sebagai wakil subjek, maka kita adalah mewakili subjek di muka bumi ini untuk memperbaiki dan memelihara bumi. Ya, tugas kita di sini adalah sebenarnya adalah dengan Al-Quran. Bukan semata-mata kita hanya menjadi sebagai manusia untuk memperbaiki lingkungan dalam hal ini selesai di situ, enggak. Kita adalah sebagai khalifah fil ard yang kita harus menjaga bumi demi untuk keturunan kita. Kemudian surat Rahman, kita menjaga lingkungan, bahwa lingkungan itu adalah kesetimbangan. Allah tadgau fil mizan. Janganlah kalian mengganggu proses kesetimbangan. Kesetimbangannya gimana? Seimbang, bumi ini seimbang. Kita nggak berasa, kita berkecepatan yang sangat tinggi. Pernah naik mobil terbuka kecepatan tinggi, bagaimana angin seperti ke telinga kita seperti itu. Nah bumi kita itu mempunyai gerak per jamnya adalah 1.400 lebih kilometer per jam. Ya, jadi keliling bumi itu 40.000 keliling bumi itu dia akan berputar selama 24 jam. Jadi kalau kita menghadap matahari, kita berputar begitu sampai dengan titik yang tadi kita berangkat itu 24 jam. Nah keliling bumi itu panjangnya 40.000 km, sehingga 40.000 km dibagi 24 jam adalah 1.400 sekian kilometer per jam. Gak berasa. Padahal kita naik mobil bak terbuka kecepatan 80 aja. Nah, kita seperti itu diem. Kita sekarang diem, padahal kita bergerak dengan kecepatan 1.400 km per jam. Sangat tinggi, tapi seimbang. Disemprotin ke sikat giginya, cukup sekali celukin ke air, sikat gigi dibersih. Tidak usah beli odol lagi. Itu nanti hasil fermentasi itu kan asam. Baunya sampai parubuhnya, parubuh. Nah, upami kalau sudah panen 3 bulan, kita bisa menambahkan. Kita maunya apa? Mau wangi-wangi, cuma buat rempah-rempah untuk manfaat yang lain. Ini sudah selesai, mari kita lanjutkan lagi. Maka karena sambil praktek juga nanti kita nggak lama-lama di kita lihat saja.
boleh diminum ya. Kemudian ini manfaatnya ada perawatan dan kesehatan kita tadi, sabun mandi, sampo, odol dan seterusnya untuk semprot kulit misalkan. Kemudian minuman makro tadi, kalau kita punya tetangga yang nggak baik minumannya kita bisa tumpahin masuk tadi seperti lebih karena kan tanya sudah kita coba. Itu kelancaran tadi itu adalah dengan contoh-contoh penggunaan dalam rumah tangga. Nih tadi kita bisa menghemat sabun mandi, sampo, pemutih, pewangi, cairan pel, sabun cuci piring, sabun mandi hewan peliharaan. Nah, ini ada caranya dari di bawah. Kemudian untuk tanaman di rumah bisa kita siram ini. Tapi bukan pupuk ya Bu ya ini. Ini bukan pupuk, tapi untuk dia membuat tanaman itu lebih mudah menyerap pupuk nantinya. Di tanaman bisa kita, tapi harus encer. Jadi kalau ini punya enzim, tanaman kita mungkin kurang bergairah, kita siram dengan ini. Harus lagi dengan kalau ada dipanggil pupuk. Akuarium kita tambahkan ini juga bisa. Kemudian kita mau makan buah-buahan yang ragu-ragu kita, biasanya buah impor itu kan sering ya kita mendapati banyak lilin lah, kemudian ada pestisida, herbisida dan seterusnya. Direndam dulu Bu pakai ini cairan enzim di mangkok itu, direndam di remes-remes gitu, diamkan 45 menit, insya Allah barang-barang berbahaya tadi bisa hilang. Kita makan makanan kita bersih dan sehat, sekaligus dia lebih segar, lebih enak, rasanya bisa lebih cepat. Seperti itu, ini tuh ngepel dan seterusnya, higienis, semprot udara. Kalau kita punya sistem di rumah pakai semprotan udara, semprotkan langsung, atau kita pakai manual, pakai sprayer biasa, ya bisa. Ibu punya kucing di rumah misalkan, kemudian di wadah tempat kotorannya itu kan suka bau ya. Kalau malam kemudian kita nggak keluarin kan bau, tapi mau keluarin males gitu. Semprot aja pakai enzim. Tutup dulu pakai itunya, semprot pakai enzim, dia akan selesai, akan ternetralisir bau yang ada di udara sekitar. Ada. Nah ini untuk mandi tadi, tambahkan itu. Kemudian gosok gigi ini yang ada tadi. Dan ini adalah untuk rendam kaki. Nah ini tuh lingkungan Bu, contohnya jam 11 siang kondisinya seperti ini. Ini dikocokkan air, jam 11 siang seperti ini, jam 7 malam kondisinya belajar. Jadi itu membunuh kuman gitu berarti? Ada, ya sifatnya membunuh kuman, kemudian mengendapkan koloid atau partikel padatan yang susah mengendap di dalam. Seperti situ gede itu nanti lumut, alge yang gitu-gitu bisa dikurangi dengan frekuensi. Untuk dinding itu apa Pak? Untuk dinding kamar mandi bisa? Bisa. Jadi sehat juga, jadi bersih gitu ya, jadi higien. Kemudian ini kalau lihat dari penampakannya, hari pertama kita bikin, nanti kita bikin Ibu ya. Kemudian pada 1 bulan berikutnya seperti ini. Itu tok buah tok sangkang ya Pak? Kulit. Kulit-kulitan, iya, kulit-kulitan. Nanti kita pakai. Sudah kita bawakan. Nah tokohnya Ibu enzim ini yang pertama kali mempelajari dan meneliti adalah namanya dokter, seorang dokter, namanya Rosuka. Dia orang Thailand. Terus kembali itu sama ini. Nah yang kemudian dilanjutkan muridnya itu adalah dokter, ini dokter Johan Fungsiu. Di situ ada enzim. Nah dari itu Akhirnya sampahnya yang baru atau yang udah berapa hari? yang baru Bu, kalau udah lama jangan keburu rusak. Dia udah kebetulan sama mikroba. Kalau ini kan nggak ada mikroba. Difermentasi proses kimia, tapi alami.
Nah gitu. Kalau dikobar dia membuat dia rusak dan busuk, baunya jadi bau busuk juga. Oh iya siap. Mangga bisa untuk ini Bu, bisa kami bawakan. Kalau ini bukan sampah rumah tangga Bu, kami ambulan mencari sampah kemarin. Kemana-mana ya, masuk ke tukang rujak, ke tukang buah kupas, pepaya, nanas gitu. Ya. Makanya banyak kenal Bu, jangan dikira saya banyak kenal. Dicuci dulu tidak Pak? Ya, dicuci dulu. Cuci dulu. Cuci dulu biar bersih. Kenapa saya harus sekalian bikin di rumah yang ukurannya besar? Saya di rumah bikin 2 galon lem mineral yang 14 liter sekalian ngebolongnya. Ini cuma sebagian saya bawa. Itu contoh ibu-ibu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya cintai, mudah-mudahan ibu bisa mempraktekannya di rumah, mengaplikasikannya di rumah dan menularkan kepada orang lain. Nah, pertama kita akan buat ekoenzim adalah sediakan wadahnya bisa yang bermulut lebar, luas, bisa juga di botol galon. Nanti ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kalau pakai mulut lebar, ini pasti ada jamur karena tidak kedap. Kalau kita pakai botol, karena didesain untuk air, dia tidak akan tumpah. Gitu. Hasilnya kedap, tidak ada jamur. Untuk pemula, belinya pakai yang ini. Walaupun ada jamur, nanti kita pantau jamurnya. Kalau yang putih itu bagus. Kalau jamurnya hitam dan baunya tidak enak, itu tandanya tidak berhasil, gagal. Kemudian ada jamur putih itu, kalau kita panen 3 bulan, itu bonus buat kita. Jadi jamurnya nanti buat masker, bikin halus, bikin kencang, bonus 3 bulan itu. Terus selanjutnya kita tentukan ini kapasitasnya berapa liter, harus tahu. Ini 5 liter Bu, 5 liter air. Jadi kita akan buat 60% air dari kapasitas wadah. 60% berarti 3 liter. 3 liter. Jadi jangan lupa ya, rumus yang harus diingat itu 1, 3, 10. Satunya itu gula, saya bawa gula merah. Kemudian tiganya adalah kulit sisa bahan organik. Berarti kalau 1 on, ininya 3 on. Airnya ya 10. 1, 3, 10 berarti? Ya, 1, 3, 10. Kalau bikin 1 kilo gulanya, berarti ininya 3 kilo. Nah, airnya 10 liter. Jadi tetap 1, 3, 10. 3-nya sampah. Iya, bukan sampah Bu. sisa bahan ya. Sisa bahan organik. Istilahnya BO, bahan organik. Kalau sampah kan busuk. Dan syaratnya lagi, sisa makanan organik itu, sisa bahan organik itu, kulit atau sayur tidak boleh busuk. Jadi yang busuk itu nanti tidak akan jadi, malah nanti bau comberan. Jadi dia maunya yang bersih, bagus, ya segar, kalau bisa. Jadi kita isi ini 3 liter. Air yang digunakan baiknya air sumur atau air PDAM boleh, air hujan boleh. Kalau air PDAM harus diendapkan 1 malam karena mengandung klorin. Kalau air sumur boleh langsung. Itu airnya ya.
airnya. Kemudian gulanya, ini saya pakai gula merah tebu. Gula biasa. Nah, kalau misalkan ibu susah cari gula merah tebu, boleh pakai gula aren, gula kawung, atau gula kelapa. Tapi tidak dianjurkan memakai gula putih. Nah, karena gula putih sudah terlalu banyak zat yang ditambahkan. Jadi sebaiknya gula aren. Kelebihan ini gula merah tebu ini, kalau hasilnya itu kita bisa menambahkan 1:1. Kalau kita panen 3 liter, ditambahin air 3 liter lagi, jadi kita dapatnya 6 liter. Kalau gula aren itu tidak bisa. Dalam penyimpanan gula merah tebu lebih lama, lebih bagus. Ya, kalau gula aren, gula kawung atau gula kelapa itu ada batasannya. Seperti gula kelapa itu cuma tahan, bagusnya itu cuma setahun panen 3 bulan, disimpan setahun itu, setelah itu berkurang khasiatnya. Gitu. Tapi kalau gula kawung itu lebih bertahan lama kalau disimpan. Kalau gula merah tebu itu bisa berbelas-puluh tahun disimpannya itu, jadi lebih awet penyimpannya. Kemudian kandungan juga lebih lengkap dari gula merah tebu dibandingkan gula merah yang lainnya. Nah, sekarang kita isi air 3 liter. Kalau misalkan ibu udah siap, ya saya mau minta airnya. Punten. Kalau ibu susah ngambil takaran, ya kalau ibu susah nyari literan, ini banyak botol sisa. Ini kapasitasnya kan 1.000 liter, 1 liter ya. 1 liter, jadi bisa pakai ini juga nggak apa-apa buat di rumah, atau botol bekas minuman ada yang 1 liter, 1 liter setengah, ibu bisa pakai itu, nggak usah beli ukuran. Atau ibu-ibu punya gelas buat bikin kue, nah bisa ada ya, bisa pakai itu. Kalau 5 gelas juga kan Nah, bisa pakai gelas. Kalau 5 gelas 2 gelas. Iya. Kalau ini adalah endapannya, hasilnya nanti kita bikin itu setelah 3 bulan ya. Yang atas itu hasilnya begini, bening. Kemudian ada endapan seperti ini. Kemudian nanti ada ampas. Ampasnya seperti ini. Buat apa? Ampasnya banyak manfaatnya, banyak. Semuanya tidak terbuang, semuanya tidak terbuang. Nah, setelah dicuci bersih, ini Bu ya, kalau punya ekoenzim direndam 45 menit, direndam 4 menit. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kita iris-iris Bu, iris-iris seperti kurang lebih seperti ini. 30 menit bisa. Cincang ya? Iya. Maka ibu-ibu pilih pada pakai minca. Terus isi air, masukin gula, diaduk, baru masukkan Gula yang berapa on Bu? ini karena 5 liter kapasitasnya, saya bikin 3 liter. Gulanya 3 on, 3 liter 3 on, sama ini kulit buahnya ini ya tuh 3 on gula kali 3, jadi 9 on gitu. Ya, ini mau itu sudah ditilang
ibu. Oh ini kan sudah 3 on. Tinggal masukin aja. Bu. Tinggal pakai masukin. Boleh. Ya. Air. Ya betul. Jadi gulanya 3 on, airnya 3 liter, kulit buahnya 9 on. Oh yang silang on itu yang 5 Masukin lagi daun pandan, masukin serai. Jadi nanti wanginya tergantung kita mau apa gitu. Kalau itu buat aroma, ada mawar banyak, masukin mawar. Terus kita pengen buat terapi, misalkan bisa tambahin jahe merah. Jadi nantinya mau jahe merah dan nggak dingin, ada anget-angetnya. Kita bisa tambahin kunyit juga. Kemarin ada yang sakit kena herpes atau cacar, itu enzimnya difermentasi sama sambiloto sama kunyit. Konek teman lah. Mohon dibalur, dicatat gitu. Cepat keringnya. itu dan sama sebenarnya kuningnya. Kunyitnya digeprek bisa. Ibu, ya. Ya. Biasa sinar matahari apa tidak boleh? Kalau bisa jangan kena sinar matahari langsung. Bukan kue salam sawiya-suya. Upami ibu upami nyimpennya di dalam wadah terbuka atau tertutup. Nah, nyimpennya di harus tertutup rapat, tertutup kedal kalau bisa. Nah, adik gaduh ya galon, kapasitasnya 6 liter. Jantan kadang-kadang mau cairnya seberapa kilo? Genap kali genap. Kilo genap. Nah, 30 genap jantan, 3,6 liter. Margi sesahnya genap liter, genap ratus milimeter. Ku abdi dilompokkeun jantan 3,5. Jantan gampil ngetangna 3,5 liter cai gulana jantan 3 on santannya. Lajeng kulit buah-buahanana dikali 3 gula 3,5 dikali 3 ya 1,5 kilo ya, sama ini aman. Kalau tempat mulut lebar ya, karena fermentasinya menghasilkan gas, itu akan keluar gas. Jadi harus hati-hati kalau pakai botol. Jadi pemula baiknya pakai ini. Isi meleduk. Jadi harus dibuka ya, pakai kali dibuka. Gak usah, kalau ini gak usah dibuka. Paling nanti gebung. Kalau gebung, artinya ada yang keluar gas. Tapi gak apa-apa, aman. Nah, terus diselopin. Setelah sebulan, periksa kalau pengen kedap. Lihat, ada jamurnya. Kalau ada jamur berarti dia tidak kedap. Kalau kita pengen hasilnya bagus, ditutup, dikedapin. Berapa? Gak ada udara masuk. Gak ada udara masuk. Nah, cirinya ini tidak berhasil. Biasanya pertama tidak bersih, kedua ada
udara masuk, terus udara masuknya mengandung telur atau apa, biasanya ada bilatung, bau. Makanya pertama harus bersih, kedua harus kedap. Setelah itu jangan lupa kasih tanggal, kita buatnya kapan? Tanggal hari Ya, tanggal, kalau bisa bahannya apa aja. Nanti kita tulis juga panennya 3 bulan setelah itu, tulis juga panennya. Kalau ibu-ibu tidak sempat panen 3 bulan, 3 bulan tertuju di luar kota. Nah, sabiyo pada setahun oke dengan asal kedap penyimpannya pada langsung sebulan, setahun, 3 bulan, tidak hayap pernah 3 bulan wajib. Setelah itu boleh akan aja panennya minimalnya ya 3 bulan. Satu 3-10 perbandingannya. Ya 1-3-10. 1-3-3-10. Sama itu juga. Ini beda lagi judulnya. Oh ini maksudnya. Beda lagi tempatnya. Boleh ibu bantuin. Oh kalau kulit salak juga bisa ya. Kulit salak, kulit duren itu tidak dianjurkan. Terus kulit saja. Kalau panas, yang nggak boleh apa aja bu? Yang nggak boleh kulit apa aja? Yang tidak dianjurkan kulit duren karena susah ya, kecuali kalau kita mau bikin pakai belum gede bisa, belum besar bisa. Kulit salak juga kurang enzimnya, tidak dianjurkan. Kemudian nangka karena bergetah. Kemudian gimana itu bangkuan sarang kui, tidak dianjurkan juga karena ada unsur tanahnya, takut ke bawah terus mengganggu mikroba yang mau bekerja. Jadi diusahakan pepaya, pisang, melon, semangka, sirsak juga boleh, atau boleh kalau alpukat boleh.